Di awal film kita diperlihatkan pasukan Uni Soviet sedang berada di medan pertempuran. Pasukan itu sedang mencari dan mengevakuasi mayat-mayat korban pertempuran pada musim panas 1943. Kemudian salah satu prajurit menemukan sebuah tank yang di dalamnya terdapat seorang prajurit yang tubuhnya telah terbakar 90%. Ternyata prajurit itu masih dalam kondisi hidup. Kemudian prajurit lain segera membawanya ke bagian medis agar mendapatkan perawatan. Saat di rumah sakit, para medis merawat prajurit tersebut dengan secara intensif. Setelah 3 minggu, akhirnya prajurit tersebut perlahan pulih kembali. Akan tetapi prajurit itu tak dapat mengenal dirinya sendiri karena dia mengalami amnesia retrograde atau hilang ingatan. Namun dia hanya mengingat kebiasaannya menjalankan sebuah tank. Setelah kondisinya sudah pulih, Komandan Divisi Tank Uni Soviet mengadakan pertemuan untuk mengungkap biodata prajurit tersebut. Menurut data dari hasil penyelidikan, nama prajurit tersebut adalah Ivan Naidenov. Dia berusia sekitar 30 tahun yang lahir di tahun 1914. Petugas medis mengatakan bahwa 90% luka bakar yang dialami Naidenov dapat pulih kembali secara sempurna. Mendengar itu, sang komandan sangat heran dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah fenomena langka, dan mereka memerintahkan Naidenov kembali ke medan peperangan. Scene beralih di sebuah pemberhentian kereta api yang membawa beberapa tank dan para prajurit yang akan dikirim ke medan pertempuran. Di sana seorang jenderal Uni Soviet yang bernama Nikolai Gusev melihat Naidenov yang sedang berbicara dengan sebuah tank yang telah jadi rongsokan. Melihat itu, Jenderal Nikolai memanggilnya. Naidenov memberitahu kepada jenderal kalau tank 34 telah dikalahkan oleh tank White Tiger. Naidenov juga mengatakan kalau dirinya mempunyai kemampuan istimewa yang mampu berkomunikasi dengan tank. Akan tetapi sang jenderal tidak percaya dan menganggap Naidenov sedang berhalusinasi. Karena jenderal tahu kalau Naidenov mengalami penyakit amnesia. Di tempat lain, tentara Uni Soviet telah berhasil menangkap seorang perwira Nazi. Di sana perwira itu diinterogasi oleh kolonel yang bernama Alexei Fedotov. Lalu tentara Nazi itu memberi informasi bahwa tank tersebut adalah tank Tiger yang dicat berwarna putih dan pasukan Nazi menyebutnya tank White Tiger. Singkat cerita, rumor tentang White Tiger tersebar luas di kalangan militer Uni Soviet. Karena tank Tiger telah menghancurkan puluhan tank 34 Uni Soviet dan keberadaannya saat ini masih belum diketahui oleh pasukan Uni Soviet. Sementara itu, Naidenov sedang berbincang dengan Kolonel Fedotov mengenai tentang peristiwa yang mereka alami. Kala itu, Naidenov melihat tank White Tiger menyerang mereka di medan pertempuran. Naidenov mengatakan kalau dirinya tidak akan menyerah dan berjuang habis-habisan sampai dia mengalami luka bakar tersebut. Setelah mendengar perjuangan serta kemampuan Naidenov, Kolonel Fedotov merekomendasikannya naik pangkat dan sebagai driver terbaik. Kolonel juga ingin Naidenov menjadi komandan tank 34 versi terbaru yang lebih canggih, dan tank itu telah dilapisi baja yang lebih kuat. Kemudian kolonel menugaskan Naidenov mencari dan menghancurkan tank White Tiger. Dalam menjalankan misinya, Naidenov akan menjadi komandan tank ditemani penembak jitu dan perakit peluru. Sebelum bertempur, mereka menguji tank baru tersebut dengan menembak target. Kemudian kolonel memberitahu kemunculan tank White Tiger menyerang tank Uni Soviet lagi dan menghilang tanpa jejak. Mendengar itu, mereka mendatangi bekas penyerangan tank White Tiger. Setelah mengamati lokasi tersebut, Naidenov yakin White Tiger sedang bersembunyi di dalam hutan. Naidenov berencana menyergap tank White Tiger. Untuk itu, Naidenov membutuhkan satu tank lagi agar memancing White Tiger keluar dari persembunyian. Dan mereka mulai menyiapkan penyergapan dengan menyembunyikan tank Naidenov di sebuah parit yang ditutupi dedaunan. Dan kini mereka menunggu kedatangan tank White Tiger. Setelah mereka menunggu cukup lama, akhirnya White Tiger keluar dari persembunyiannya dan ia langsung menyerang tank 34 yang menjadi umpan.
Melihat itu, Nedenov bergegas mendekati dan menyerang tank Tiger. Namun pelurunya belum mampu menembus armor tank Tiger. Dan kini tank Nedenov malah menjadi sasaran musuh. Karena posisinya terpojok, Nedenov memutuskan mundur dari pertempuran tersebut. Akan tetapi Nedenov tidak melihat keberadaan tank Tiger. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya mengecek keadaan di luar. Tanpa disadari, rupanya White Tiger berada di belakang mereka dan tiba-tiba beruntungnya mereka selamat dari tembakan itu. Dan kini mereka kembali dikalahkan oleh tank Tiger. Setelah pertempuran itu, lagi-lagi tank Tiger menghilang tanpa jejak. Lalu Kolonel Fedotov dan Kapten Sharipov telah menemukan jejak tank berhenti di pinggir rawa. Mereka mengira tank Tiger bersembunyi di sana. Keesokan harinya, Kolonel mencari Nedenov. Di sana, Kolonel melihat Nedenov sedang berdoa kepada Dewa Tank. Nedenov meyakini bahwa Dewa Tank itu ada. Nedenov mengatakan bahwa dirinya berkomunikasi dengan tank. Nedenov berusaha meyakinkan Kolonel bahwa tank Tiger tidak ada di rawa, tapi tank Tiger sedang bersembunyi di dalam hutan. Dan para tank ingin tank Tiger segera dihancurkan. Perwira Jerman yang diinterogasi mengatakan kalau dirinya tidak pernah mendengar atau mendapatkan laporan tentang keberadaan tank Tiger. Dan kini White Tiger menjadi momok yang menakutkan bagi musuh-musuh Jerman. Komandan yang gusar mendengar itu, dia mengerahkan puluhan tank Uni Soviet melawan tank Tiger. Dan ternyata White Tiger itu hanya sendirian. Namun ia mampu menghancurkan tank 34 dengan mudah. Karena tank White Tiger bisa mengisi ulang peluru dengan cepat, disertai tembakan yang sangat akurat. Setelah pertempuran usai, tank Tiger itu pun pergi dan menghilang bersama kabut tebal yang menutupinya. Akan tetapi Nedenov yang berhasil selamat berusaha mengejar tank Tiger masuk ke dalam hutan, hingga dia sampai di sebuah desa yang sepi tak berpenghuni. Berkat pengalaman serta insting perangnya, Nedenov mampu mengetahui keberadaan musuh yang akan menyergapnya. Dan benar saja, di sana ada unit tank Panzer yang bersembunyi. Mengetahui itu, Nedenov langsung melepaskan tembakan hingga tank Panzer itu pun hancur. Namun tiba-tiba Nedenov melihat kemunculan tank White Tiger di hadapannya. Kini tank TK-485 harus melawan tank White Tiger. Saat di pertempuran itu, Nedenov berusaha menghindari tembakan tank Tiger. Dan Nedenov membalas tembakan yang mengakibatkan White Tiger mengalami kerusakan di bagian kubahnya. Melihat kesempatan itu, Nedenov segera mendekati tank Tiger. Dia akan menembak dari jarak dekat. Namun saat berjalan, meriang tank Nedenov tertutup lumpur karena terposok di jalan yang becek. Nedenov yang tidak mengetahui itu, dia menembak tank Tiger. Dan sialnya, moncong tank Nedenov hancur karena tersumbat lumpur. Dan White Tiger pun mundur dari pertempuran tersebut. Sementara di markas, Fedotov melaporkan kehilangan White Tiger ke Georgy Zhukov. Lalu Zhukov memberi cuti istirahat untuk mempersiapkan penyerangan di Berlin. Singkat cerita, pada tanggal 7 Mei 1945, pasukan Uni Soviet berhasil menduduki Berlin. Lalu kita diperlihatkan para petinggi Nazi harus mendatangani penyerahan Jerman kepada negara sekutu. Dan Jerman harus menerima kekalahan di Perang Dunia Kedua. Scene beralih ke Fedotov yang menemui Nedenov. Di sana ia meyakinkan Nedenov agar pulang ke kampungnya karena peperangan telah berakhir. Lalu Nedenov mengatakan kalau perang belum usai karena tank Tiger belum bisa dihancurkan. Karena dia percaya suatu saat tank Tiger akan keluar dari persembunyiannya. Dan film pun selesai.